Anda kembali di Newsroom Pemirsa. Pada November 2025 hingga awal tahun 2026 mendatang diprediksi akan terus terjadi potensi curah hujan lebat pada sejumlah daerah di Indonesia. Waspada ancaman cuaca ekstrim, langsung kita bahas bersama narasumber. Sudah bergabung semua daring Mbak Agita Vivi Wijayanti, Senior Forecaster BMKG. Selamat sore Mbak Vivi, apa kabar? Selamat sore Mas Hanov, alhamdulillah kabar baik. Iya, bisa dijelaskan ke kami dan juga pemirsa di rumah, Mbak, prediksi cuaca ekstrim di mana saja di Indonesia sejauh ini untuk seminggu ke depan lah, kita katakan begitu. Oke baik, dari Hmm. BMKG sendiri sudah mengeluarkan, siaran pers begitu ya Mas Mhm. kemarin bahwa memang dalam seminggu ke depan ini akan ada cukup banyak potensi cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia Mhm. khususnya untuk wilayah, Sumatera begitu ya khususnya bagian utara, Aceh, Mhm. Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Mhm. kemudian juga wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini yang, potensi cuaca ekstrimnya cukup signifikan, Mhm. kemudian juga Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan, seperti Mhm. itu. Apa saja pemicunya, Mbak, sehingga intensitas curah hujan cukup tinggi di wilayah tersebut? Baik, untuk Mhm. saat ini memang, sedang ada gangguan atmosfer begitu ya Mas, Mhm. sedang aktif fenomena Madden-Julian Oscillation, kemudian dari gelombang atmosfer juga ada gelombang Rossby ekuatorial, gelombang Mhm. Kelvin, gelombang low frekuensi. Ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di atmosfer, di mana saat fenomena ini aktif, dia biasanya akan meningkatkan hujan di sekitar wilayah tersebut. Nah, saat Oke. ini kita lihat Mhm. fenomena tersebut memang sedang aktif di sebagian wilayah Indonesia, Sumatera, Jawa, Mhm. Bali, Nusa Tenggara khususnya ya, Mhm. Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, kemudian sebagian wilayah Papua itu tadi, Mas. Iya, apakah juga berpengaruh dari bencana yang terjadi di Filipina juga ada siklon tropis Fung Wong gitu begitu ya, yang baru-baru terjadi di sana, Mbak? Baik, untuk Mmm. siklon tropis Fungong ini Mas, kita sudah, memonitor begitu ya terkait Mhm. pertumbuhannya, pergerakannya juga sejak beberapa hari yang lalu. Nah, Mhm. justru saat ini siklon tropis ini dia sudah ada di wilayah Filipina bagian utara, jadi sudah cukup Oke. jauh dari wilayah Indonesia. Dan karena Mmm. sudah cukup jauh, jadi dampaknya ke wilayah Indonesia juga per hari ini tadi sudah tidak ada, begitu. Sedangkan Oke. beberapa hari yang lalu saat siklon tropis ini masih ada di Laut Filipina, itu justru berpengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua. Mmm. Tapi karena saat ini sudah cukup jauh, jadi dampak secara langsung untuk wilayah Indonesia sudah tidak ada. Kalau untuk potensi angin kencang nih kerap terjadi di wilayah mana saja ya, Mbak? Karena kalau kita perhatikan beberapa waktu lalu ada pohon tumbang di beberapa titik di Jakarta Selatan. Apakah perlu diwaspadai untuk seminggu ke depan? Baik, untuk Mmm. potensi angin kencang sendiri ini biasanya ada 2 begitu Mas, Ya. potensi angin kencang yang memang terjadi, angin kencangnya saja begitu ya. Oke. Tapi ada juga angin kencang yang terjadi bersamaan dengan hujan lebat, dan mungkin kilat petir. Oke. Nah, seringkali Mhm. yang terjadi di wilayah Indonesia ini yang disertai dengan hujan lebat, dan kilat petirnya itu tadi. Mhm. Jadi Mhm. saat kita melihat ada potensi cuaca signifikan, potensi hujan lebat, itu kita juga perlu waspada terhadap potensi angin kencangnya. Jadi untuk wilayah Mmm. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, Papua, ini memang masih perlu diwaspadai seperti itu. Ya, apalagi tadi gambar kita putarkan ada angin yang memporak-porandakan sejumlah tempat kuliner begitu yang ada di Kabupaten Bekasi. Apakah Bekasi untuk Kabupaten Bekasi ini cukup, rawan untuk terjadi angin kencang, Mbak? Baik, Mmm. untuk wilayah Bekasi sendiri ini memang dalam, 1 minggu ke depan ini Mmm. potensi cuaca ekstrimnya perlu disiagai seperti itu, Mas. Ya. Kemudian kita lihat kembali untuk wilayah Bekasi ini kan juga sudah mulai, minim vegetasi begitu ya, sudah Oke. lebih banyak bangunan. Nah, Mmm. ini biasanya dia bisa juga memicu terjadinya angin-angin kencang seperti itu, tapi memang tidak selalu ya, kita tetap perlu lihat kondisi cuaca saat itu apakah memang mendukung angin kencang atau tidak. Baik. Tapi dengan kondisi yang tadi sudah mulai, banyak bangunan, ini Mmm. bisa juga memicu untuk terjadinya angin kencang. Ya, terakhir Mbak, apakah ada bentuk, mitigasi yang Anda lakukan dari pihak BMKG terhadap sejumlah pihak berwenang agar antisipasi potensi bencana hidrometeorologi bisa kita antisipasi dengan benar dan juga baik? Baik,
Hmm, Terkait dengan potensi cuaca ekstrim dalam seminggu ke depan ini oke dari oke. BMKG, Hmm, Direktorat Meteorologi Publik khususnya Mas sudah hmm, berkoordinasi. Yang pertama adalah dengan BPBD, baik. provinsi, kemudian Hmm, BNPB tentu saja tidak tertinggal. Kemudian oke. kami juga sudah Hmm, berkoordinasi secara internal apakah memungkinkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, baik. karena ini menjadi salah satu, Oke. langkah mitigasi begitu untuk Hmm, mengurangi curah hujan. Jadi wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana hidrometeorologi saat curah hujan tinggi oke. itu bisa ditekan, seperti itu. Baik, semoga pemirsa di rumah bisa mengambil apa ya banyak himbauan dari Anda untuk tetap waspada dimanapun berada. Terima kasih untuk analisanya pada sore bersama kami Mbak Anggita Vivi Wijayanti, Senior Forecaster BMKG. Selamat sore.